Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta anak-anak yang soleh-solehah. Wabil khusus pada guru kami Ustadz Ali Sadi, Ustadz Susanto dan Ustadz Edison, mudah-mudahan beliau dalam kondisi sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini yang paling utama, mari kita mulai dengan memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga pagi yang penuh barokah ini Allah berikan kemudahan langkah kaki kita untuk menuju Masjid Al-Madinah dalam rangka sholat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita Allah terima dengan amalan baik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan pada kesempatan yang pagi yang bahagia ini, kita termasuk umat golongannya yang insya Allah di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kami Ustadz Muhammad Edison sampai dengan waktu suruh sekitar jam 6. Mungkin di akhir seksi taklim jika ada bapak-bapak yang menanyakan atau bertanya, kami persilahkan. Baik bapak-bapak, untuk membersihkan waktu kita buka kajian taklim pada pagi hari dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Edison kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, Pak Ustadz Ali Sadi yang kami hormati, Pak Ustadz Susanto yang kami hormati, bapak-bapak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengerahkan jiwa dan raga kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa segala nikmat dan terutama nikmat iman Islam, nikmat kesehatan. Tak lupa salam dan salawat dengan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, zuriat beliau, istri-istri beliau, ahli bait beliau, para sahabat,
para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita sebagai umatnya mudah-mudahan tetap istiqomah hingga hari yaumil akhir nanti sampai akhir hayat hidup kita, dan kita diakui sebagai umat yang layak mendapatkan syafaatnya di hari yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang bisa ini masuk ya. Masuk ya. Duplicate extend ya, duplicate ya. Kasih dong. Saya mau lanjutin yang beberapa waktu lalu sharing tentang adab menuntut ilmu gitu. Hari ini 8 Agustus ya, 2022, 9 Muharram 1444 Hijriah. Bagi yang mau puasa sudah bisa ya hari ini ya, besok juga bisa, lusa juga bisa. Puasa Asyura. Lanjutannya adalah yang kita mesti ikhlas dalam menuntut ilmu gitu ya. Ikhlas di sini menurut hadis riwayat Ahmad, berharap wajah Allah saja gitu ya, maksudnya berharap pada Allah lillahi ta'ala. Kalau kita gambarkan, maaf gitu kalau ikhlas mungkin nggak cukup kata-kata ya, yang maaf kalau kita buang hajat gitu ya, kita kan nggak pernah berharap balik ya Pak ya. Ikhlas saja gitu ya. Nah, seperti plong gitu ya, seperti itu kira-kira ikhlas gitu ya, maaf gitu ya. Apa yang kita lakukan ya udah kita redo gitu ya, redo itu sudah terjadi, dan kita tentunya berharap pahala gitu, berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk tentunya. Makhluk itu maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Terutama mungkin berharap ridho manusia apa segala macam gitu ya. Ridho mertua, ridho teman segala macam, tidak berharap seperti itu. Kalau di luar itu ya kita berharap ridho makhluk ya, tentunya dapat ridhonya makhluk itu. Tidak dapat wangi surga. Padahal wangi surga itu bisa dicium dari jarak sekian-sekian. Ada yang bilang 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Kalau 500 tahun perjalanan itu, kalau satu berjalan itu 5 kilo per jam, itu berapa jaraknya Pak? Jauh ya? Jauh sekali. Wangi surga bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Dan juga menghilangkan kebodohan kita untuk menuntut ilmu. Ilmu apa saja gitu ya. Jangankan ilmu kayak kita bekerja gitu ya. Bekerja masing-masing bapak-bapak, ada yang mungkin kerja di kantor gitu ya. Kerja di kantor paling enggak bisa Word, Excel gitu ya, internet gitu ya. Paling tidak seperti itu. Bisa sistem, kalau kerja di accounting macam-macam, bisa sistem accounting tersebut gitu ya. Bisa kalau bekerja di perusahaan asing mungkin bisa berbahasa asing gitu ya. Kalau kita kerja informal misalnya, informal saja kayak bisa berdagang di toko, kita paling tidak ada ilmunya gitu. Malah wajib itu. Kalau dalam Islam kita wajib belajar
syariat dagang ya, sebelum kita berdagang. Gimana menakar timbangan, gimana bertransaksi, gimana mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya, mana yang haram dalam bertransaksi, mana yang mubah, mana yang halal gitu ya, mana yang meragukan gitu, goror gitu ya dalam transaksi seperti itu. Kita harus ada ilmunya gitu ya. Salah satu niatnya itu yang menghilangkan kebodohan. Tentunya karena kita lahir dalam keadaan fitrah ya Pak ya, fitrah, dan kita tidak punya ilmu apa-apa gitu. Kita lahir nangis kok gitu ya. Kita lahir nangis, kita nggak tahu kenapa nangis gitu kan. Kalau nangis gitu ya. Dalam suatu hadis kita lahir itu uh, digoda setan gitu ya. Maka kenapa kita kalau dilahir itu disuruh apa? Diazankan gitu ya. Disunahkan diazankan gitu ya. Diazankan, dikomatkan supaya dia ingat lagi kepada Rabbnya, kepada Tuhannya gitu ya. Walaupun digoda setan. Kita menghilangkan kebodohan kita dari diri kita tentunya gitu ya. Dari diri kita supaya tidak merugikan orang lain, atau karena kita bodoh kita bisa merugikan orang lain gitu ya. Merugikan diri sendiri dan tentunya orang lain gitu ya. Kita tidak paham rambu-rambu lalu lintas misalnya gitu ya. Mana disuruh berhenti, mana tidak boleh parkir gitu ya, mana tidak boleh stop gitu, tidak boleh belok kanan atau kiri gitu ya, mana yang forbidden kita harus tahu gitu ya. Apalagi kalau bikin SIM kita kan di tes tuh ya, rambu-rambu, nggak tahu kalau yang bikinnya nembak ya. Kita dites tuh rambu-rambu hafal berapa persen gitu kan. Paling tidak dalam pertanyaan itu harus berapa, misalnya 10 pertanyaan paling tidak misalnya harus bisa jawab benar 8 pertanyaan gitu ya. Lebih bagus lagi semuanya gitu kan, karena masalah rambu-rambu bukan masalah sepele gitu Pak ya. Masalah ini keselamatan gitu ya. Keselamatan kita maupun orang lain gitu ya. Bagaimana caranya kalau tidak ada rambu-rambu lintas, semuanya seorang seenaknya gitu. Apalagi di Indonesia gitu ya. Yang mungkin disiplin kita rendah gitu ya. Disiplin budaya kita, budaya yang disiplinnya rendah. Kalau tidak ada rambu-rambu, main hajar aja semua gitu ya. Main hajar aja semua. Ya. Tidak mau hormati pejalan kaki gitu, kendaraan yang lain, tidak menghormati mobil dan tidak menghormati sepeda motor, semacam itu. Semuanya saling menghormati gitu, jalan sesuai relnya gitu. Ya. Ada tempat untuk motor ya jalan di situ, tempat untuk sepeda ada juga di situ. Jangan dibalik gitu ya. Orang mobil di tempat sepeda motor di tempat mobil. Karena kacau jadinya, kacau dan mengakibatkan beresiko gitu, beresiko. Pakai helm misalnya gitu kan, itu kita pakai helm bukan karena ada polisi atau tidak gitu. Kita pakai helm untuk melindungi diri sendiri gitu. Jangankan naik motor, naik sepeda aja nggak pakai helm bisa fatal akibatnya itu. Terjadi apalagi naik motor gitu ya. Tidak mesti jauh dekat, kalau kita bisa pakai helm ya pakai helm gitu ya. Itu bukan karena kita takut sama polisi nanti kalau tidak pakai helm ditilang gitu, bukan. Kita takut justru bukan juga takut motor kita rusak gitu ya, jatuh apa segala macam. Justru kita takut tubuh kita yang rusak gitu kalau kita tidak pakai helm gitu ya. Tubuh kita lebih berharga daripada motor Pak gitu ya. Kepala ini lebih berharga gitu ya daripada motor. Motor paling mahal sekarang berapa gitu ya. Taruhlah 20 juta, 30 juta gitu. Kepala kita berapa Pak? Gitu. Ada ilmunya gitu ya. Dan terutama juga membela syariat. Kalau kita tahu halal haram tentunya paling hati-hati dan diri kita sendiri tidak melakukan itu gitu ya.
Kalau kita lihat ada orang lain melakukan hal yang haram gitu, kita bisa tegur atau kita bisa nasihati dengan cara yang baik tentunya gitu. Kalau tidak bisa ya mencegah kemungkaran ya itu tugas aparat sebenarnya gitu, bukan tugas kita. Kita cuma amar ma'ruf saja gitu ya. Menyuruh pada yang baik, mencegah kemungkaran kalau kita bisa gitu ya. Dengan lisan kita. Kalau tidak bisa kita doakan orang tersebut supaya bisa menjauhkan diri daripada kemungkaran. Nah, dalam surat ini dulu tuh banyak orang kalau dipanggil jihad gitu ya, pengen semuanya jihad gitu ya. Tapi di situ Allah menegaskan ya nggak semuanya orang berjihad gitu, enggak. Yang bisa aja, yang emang sekiranya mampu berjihad. Tapi tetap ada orang yang bisa menuntut ilmu. Karena nanti kalau semuanya orang berjihad, terus orang-orang berilmu juga berjihad, terus pada mati, kemana lagi gitu. Nah, banyak waktu itu sempat juga ada di perang Badar itu banyak hafiz Quran yang mati gitu ya, yang meninggal wafat syahid. Ya, enggak jadi kita kekurangan gitu, kekurangan orang yang berilmu gitu. Jadi tetap ada sebagian orang yang disyariatkan untuk menuntut ilmu. Terutama orang-orang yang mungkin otaknya encer gitu, yang bisa cepat menerima ilmu itu disarankan untuk berilmu, untuk menuntut ilmu. Juga kita harus berlapang dada. Tentunya dalam menuntut ilmu banyak perbedaan-perbedaan gitu ya. Perbedaan menyikapi perbedaan kita, terutama kita di zaman kita ini banyak sekali perbedaan. Karena pertama kita sendiri yang mungkin tidak berilmu gitu. Ilmu kita masih cuma ilmu baca dengar saja gitu ya. Baca dengar, bukan tahapnya yang bisa berfatwa gitu ya. Bukan tahapnya mujtahid gitu ya. Kalau kita bisa mencapai mujtahid lebih bagus. Tapi kalau tidak, paling tidak kita mubtadi, mukallid ya. Yang bisa cuma taklid gitu ya. Paling tidak taklidnya kita taklid yang punya dalil gitu ya. Mengetahui dalil gitu ya. Jangan taklid buta yang cuma karena kita fanatisme golongan. Tapi kita taklid yang belajar sedikit-sedikit ya. Paling tidak tahu dalil kenapa mesti begini, kita dalilnya ini gini. Tapi orang lain gimana? Orang lain ya sesuai dalilnya masing-masing. Sama masalah fikih itu sangat luas sekali. Jadi tidak bisa kita, kalau kita tidak bisa satukan, paling tidak kita bisa samakan gitu ya. Maksudnya bukan sama toleransi, maksudnya toleransi dalam kebersamaan gitu ya. Tentu harus kita sabar. Kalau kita masih menyalahkan orang, berarti ilmu kita masih kita anggap ilmu kita gitu. Introspeksi kita, ilmu kita masih kurang gitu ya. Mainnya kurang jauh lah gitu. Minum kopinya kurang banyak gitu ya. Kan pisang gorengnya kurang banyak gitu ya. Anggap saja, mereka punya pemahaman begini, silakan gitu ya. Kita punya pemahaman begini, kita juga berlapang dada juga pada orang lain. Tentunya kita tidak meninggalkan belajar ya, kita tetap harus belajar untuk menghilangkan kebodohan kita, supaya kita juga tidak saling menyalahkan. Gitu ya. Tentunya yang paling penting mengamalkan ilmu, gitu ya, mengamalkan ilmu. Beda orang yang berilmu atau tidak berilmu tuh. Ada yang bilang 700 derajat, ada yang bilang 600 derajat. Jadi kadang orang ada hadis yang tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang awam, orang yang tidak berilmu maksudnya. Karena orang yang berilmu tidur pun ada ilmunya Pak, nggak cuma demplok langsung molor gitu, enggak, berwudu dulu, berzikir dulu, Al-Fatihah dulu, sholawat dulu, zikir Fatimah dulu gitu. Biasanya zikir Fatimah yang paling dulu ada Aisyah, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu, bukan Aisyah ya,
Ini Fatimah, anaknya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Itu Fatimah ini bukan orang berada ya Pak ya. Fatimah dan Sayyidina Ali itu orang yang bisa dibilang miskin gitu ya. Walaupun bapaknya itu khalifah gitu ya, bapaknya itu Amirul Mukminin Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW juga tidak sebenarnya kaya Rasulullah SAW, cuma dia tidak apa namanya, tidak menyimpan harta bendanya di dalam rumahnya. Gitu. Pas-pasan lah hidupnya gitu ya. Cukup makan hari ini ada dimakan, nggak ada puasa gitu. Sayyidina Ali dan Fatimah juga memang tidak bergelimang harta gitu ya. Jadi kalau orang Arab itu dia kan makannya roti ya, roti apa, giling gandum ya. Gandum itu giling pakai mesin yang bukan mesin apa, batu gitu ya, giling batu itu. Kalau orang sekarang mungkin ibu-ibu nggak tahu kuat apa enggak itu, berat itu giling gandum itu. Gandum kan masih biji-biji itu. Kalau kita mungkin numbuk beras ya di sini ya, beras ditumbuk yang dipisahkan dari kulit bulir sama bulirnya. Kalau gandum itu digiling supaya halus supaya bisa dijadiin roti gitu ya. Fatimah radhiyallahu anha itu kecapean gitu ya, capek. Saking capeknya dia mengeluh pada Rasulullah SAW. Ya Rasul, boleh nggak saya ada minta pembantu gitu ya. Kenapa? Karena saya capek nih, udah giling gandum apa, ngurus anak apa segala macam lah gitu ya. Bagi kebiasaan ibu rumah tangga gitu ya. Capek sekali. Rasulullah SAW bilang, mau nggak aku kasih yang lebih baik daripada budak. Kalau dulu mungkin budak ya, budak atau pembantu. Hodim. Mau ya Rasul gitu ya. Jadi kasih itu zikir Fatimah namanya. Ada yang tahu apa zikir Fatimah? Namanya ini zikir Fatimah itu. Zikir Fatimah itu subhanallah 33 ya. Alhamdulillah 33 dan Allahu Akbar 34. Jadi 100 zikir 100 ya, kalau Akbarnya 34. Jadi 100. Itu zikir Fatimah. Akhirnya diamalkan itu zikir itu sebelum tidur gitu ya. Termasuk jika kita mungkin ngamalin setelah sholat gitu ya. Zikir Fatimah. Coba Bapak amalin sebelum tidur gitu ya. Bangunnya itu seger Pak. Seperti memang tidak kenapa-napa gitu loh. Bangun seger lagi gitu. Kadang-kadang kita bangunkan sakit pinggang lah gitu kan. Kepala puyeng lah gitu kan. Badan pegel-pegel itu bangun tidur gitu loh. Tapi insya Allah kalau kita ngamalin itu zikir Fatimah sebelum tidur itu sama seperti kita segar lagi gitu ya. Segar lagi seperti itu. Dan tentunya ada sanksi apabila kita tidak mengamalkan, terutama mungkin pada para ustadz, saya misalnya gitu ya, ngomong-ngomong gini tapi nggak ngamalin ya, lo omdo doang gitu loh, ngomong doang lo gitu kan, kata Allah lo nggak melakukan percuma gitu, dikasih ilmu nggak, nah dikasih tahu, kita ngasih tahu sama orang lain tapi sendiri nggak ngamalin, tentunya gitu lah. Ini tamparan bagi kita, bagi saya, bagi mungkin yang sering ngomong gitu kebaikan tapi kita tidak pernah mengamalkan kebaikan gitu ya. Dan tentu kita dakwahkan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wal amala shalih wa qala innani ana minal muslimin. Balagu anni walau ayah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu mungkin contoh kebaikan ya. Mungkin yang tidak mesti orang yang berilmu, maksudnya tidak mesti orang berilmu banyak. Hikmah itu siapa saja.
dengan cara yang baik, hikmah gitu. Dan contoh yang baik juga. Dan apabila kita berdebat caranya lebih baik lagi gitu ya. Lebih baik daripada kita menyampaikan yang baik gitu. Itu cara-cara kita menyampaikan kejalahan Allah, kejalahan Tuhan kita gitu ya. Kalau kita berdebat itu cara yang baik, ilmiah gitu. Kalaupun tidak dapat ketemu ya sudah gitu. Tidak bisa juga dipaksakan gitu. Belajar lagi gitu aja. Nggak perlu ngotot-ngototan gitu kan. Nggak perlu berbantah-bantahan yang tidak ada ujungnya gitu ya. Apa kalau kita bilang berdebat kusir ya? Nggak perlu. Apalagi kita dalam rangka mengajak pada Allah gitu ya. Bapak-bapak kalau pernah lihat itu acara apa Speaker Corners ya di YouTube itu. Speaker Corner itu. Jadi ada taman di Inggris itu ada taman gitu ya. Hyde Park apa-apa gitu ya. Di situ ada beberapa pendakwah Islam ya. Ada Ali, ada siapa? Qasim, ada siapa lagi itu beberapa orang pendakwah Islam itu di taman itu bicara bebas gitu. Maksudnya bicara bebas itu berdebat dengan memeluk agama lain. Ada yang kebanyakan dari Nasrani gitu ya, dari ada juga beberapa dari ateis ada juga di situ. Kalau iklim mereka mau berdebat seperti itu ya, kadang-kadang berbantah. Cuman kalau kita berdebat tetap pada konteks, tetap pada terus logika, itu logika. Kalau di Indonesia mungkin belum cocok seperti itu ya. Nah, kita bakal bawa parang ke situ karena argumennya kalah gitu. Kalau di sana kan mungkin argumen kalah gini-gini lagi, tapi emang tetap niatnya juga niat masing-masing pendebat itu mencari kebenaran, mencari pembenaran atau kebenaran gitu. Kebanyakan emang argumen non Muslim itu tidak terbantahkan semua gitu. Dan terbantahkannya bukan dengan kitab kita gitu, karena pendakwah Islam di situ dia rujukannya kitab misalnya berdebat sama orang Nasrani gitu ya rujukannya ya Bible aja gitu. Menurut Bible aja karena mereka kan tidak percaya Quran kan. Kalau kita berdebat pakai Quran mereka nggak bakal percaya gitu ya debat saja misalnya Hindu gitu ya pakai kitabnya dia di debat gitu ya saling mana yang sesuai kitab gitu kan mana yang sesuai kitab pemahamannya gitu. Kalau di sana mungkin Bajar bisa berdebat ya. Zakir Naik misalnya dia kan tidak banyak Quran yang dia hujahkan karena orang nggak percaya Quran. Buat apa gitu kan kita menghujah Quran. Kalau kita hujah Quran mungkin dengan bapak-bapak sekalian gitu. Maksudnya sama-sama cari ilmu di dalam Quran. Karena kita percaya Quran gitu kan. Tapi kalau orang nggak percaya Quran ya nggak mungkin kita debat dengan Quran. Percuma gitu. Ya dengan ke kitab mereka gitu. Mereka apa yang yakini gimana pemahamannya, gimana ininya gitu kan. Seperti itu. yang mereka lakukan seperti itu. Zakir Naik, Ahmad Hidayat itu mereka paham Bible, paham kitab-kitab Hindu, beda. Tapi kalau dalam tradisi kita mungkin karena pendapatan agama pakai forum yang resmi gitu ya, terus diatur semua moderator yang juga bisa adil gitu ya. Dan kalau memang tidak ada titik temu ya sudah sama-sama belajar lagi gitu, bukan berarti jadi bermusuhan gitu, jadi saling menyinggung gitu. Yang tadi ya seluruh manusia ke jalan Allah. Dengan hikmah pelajaran yang baik dan bantah mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Ahsan. Sabar, tegak. Nah ini bagi kita gitu ya. Kalau kita mau baik, kalau kita mau wangi gitu ya gaulnya sama tukang minyak wangi gitu. Kalau kita gaul sama tukang ikan, baunya apa? Amis, Pak. Kena baunya. Itu hukum alam, Pak.
Kalau kita mau tahu agama seseorang, lihat saja dia gaulnya sama siapa. Walau kalau ada yang kecenderungan kita bisa mewarnai, tapi kebanyakan kita yang terwarnai. Gitu. Gak mau pintar mancing, gaulnya mau babe gitu kan. Kalau mau sepedaan ya kita mah pasang gitu ya, sepedaan gitu lah, main tenis meja gitu. Kita mau baik ya gaul sama Pak Ustadz Ali gitu, enggak. Susanto. Jadi kita diskusi juga diskusi yang baik gitu kan. Kalau gaulnya nongkrongnya sama si Anu, maaf gitu ya. Jadi ya begitu gitu, sesuai apa yang pengetahuan dia, sesuai apa dia kebiasaan watak dia seperti itu. Kita mau anak kita baik ya kita pilihkan juga teman yang baik. Gitu kan. Kita lihat teman-teman ini kira-kira menyimpang mana, misalnya temannya nih suka maaf gitu narkoba, masalah suka ya kita suruh anak kita jauhi gitu. Kalau enggak anak kita yang baik-baik malah jadi nggak baik nanti gitu loh. Kita mau anak ini kita masukin pesantren, itu salah satu cara gitu ya. Masukin sekolah yang baik gitu loh. Sekolah yang disiplin bagus misalnya. Bisa dikontrol gitu kan. Paling tidak seperti itu caranya, sunatullahnya begitu. Nanti kalau udah dikasih pesantren masih ini juga ya tetap introspeksi, mungkin ada yang salah gitu ya. Tapi kalau kita nggak ada usaha seperti itu ya wajar saja gitu anak kita nanti arahnya kemana nggak tahu gitu kan seperti itu. Perlu duit juga gitu ya. Kita mau kaya apa mau miskin? Tentunya mau kaya gitu. Cuman kalau dalam menuntut ilmu biasanya harta kita terkuras untuk itu. Imam Syafi'i itu anak yatim ya, anak yatim. Cuman ibunya mau Muhammad bin Idris namanya Pak ya. Syafi'i itu mau pintar jadi ulama. Jual rumah gitu lah. Untuk supaya Imam Syafi'i itu menuntut ilmu. Imam Syafi'i itu lahirnya di Irak ya. Betul ya Pak? Saya lupa ya. Cuman dia menuntut ilmu sampai ke Mesir itu. Sampai ke Mesir dulu waktu itu Mesir di daerah itu termasuk kebudayaan Islam, termasuk ilmu-ilmu Islam banyak di situ gitu ya. Sampai ke Mesir sampai makamnya Imam Syafi'i itu di Mesir itu sampai Mesir. Dan gurunya nggak cuma satu dua. Kita coba Bapak hitung guru kita dari SD sampai kuliah itu berapa orang? Bisa dihitung Pak ya? Mungkin masih di bawah 50 kali Pak. Mungkin ya. Ini mereka gurunya ratusan gitu loh. Imam Syafi'i guru 700, 1600 gurunya. Gurunya bukan kaleng-kaleng juga. Jadi misalnya kamu belajar tajwid ke sini, ahlinya gitu. Belajar ilmu falak ke sini, belajar ilmu fikih ke sini, belajar ilmu tasawuf ke sini gitu. Ilmunya bukan kaleng-kaleng dan mereka tuh nggak perlu kayak sekarang perlu gelar-gelar nggak perlu. Namanya ijazah itu maksudnya gurunya tuh sudah menjazahkan, sudah merelakan, sudah menjazahkan pada muridnya itu ijazah gitu. Jadi ijazah itu bisa ratusan ijazah gitu ya, ribuan ijazah mereka dapatkan gitu ya. Bersanad gitu. Karena dulu masih dekat Imam Syafi'i termasuk Imam Malik itu anak tabi'ut tabi'in ya. Nah, Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Malik gitu ya. Kalau yang masih masuk tabi'in itu Imam Abu Hanifah itu masuk tabi'in ya. Masih ketemu sahabat gitu. Nah, kalau Imam Malik itu di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in. Dan Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Mereka jadi masih jelas sanadnya gitu, masih kelihatan gitu ya. Cuman itu juga udah banyak penyimpangan. Jadi kalau di sana bisa lihat, misalnya kamu berguru sama siapa, itu sanadnya ke sini. Gitu. Itu Khawarij misalnya, jangan diambil. Kalau sekarang kan nggak ketahuan, Pak. Kita ambil ilmu dari mana aja, tapi ya kita ambil ilmu dari mana. Cuman kalau ada yang kira-kira menyimpang, ya kita harus koreksi. Gitu. Harus koreksi, harus introspeksi diri. Jangan juga, ya kita nggak boleh terlalu fanatis juga. Harus
harus lihat mana yang baik, itu yang bisa kita pegang. Kalau yang buruk ya ditinggalkan. Sama seperti saya share kali ini juga, kalau ada yang buruk jangan diikuti Pak. Nanti saya yang kena ininya Pak, apa dosa jariahnya gitu kan. Tapi kalau ada yang baik silahkan diikuti. Mudah-mudahan saya juga dapat pahala jariahnya gitu kan. Dan maksiat terutama gitu. Imam Syafi'i itu pernah lihat betis ya. Jadi nggak sengaja lah Imam Syafi'i itu ada gamis wanita itu ketiup angin gitu ya. Terus kelihatan betisnya gitu ya. Kelihatan sama Imam Syafi'i. Itu aja 50 masalah hilang gitu ya. 50 ayat, ada yang bilang 50 ayat, ada yang 50 masalah hilang dari kepalanya itu. Itu gara-gara nggak sengaja ngelihat betis perempuan gitu. Kalau kita mungkin banyakan hilang ya. Ngapal introspeksi lah gitu ya. Ngapal sekian ayat, hilang ngapal 10, hilangnya 20 gitu. Minus gitu ya. Karena kita kebanyakan maksiat. Bangun tidur susah, bangun malam misalnya susah, itu gara-gara siangnya itu maksiat. Siangnya makanya kalau sebelum tidur kita banyak istighfar gitu ya. Istighfar supaya maksiat di siang hari itu bisa terampuni gitu. Kita bisa bangun malam. Kita bisa bangun subuh gitu ya. Kita bisa sholat tepat waktu, kita bisa sholat berjamaah itu. Kalau kita sudah dihilangkan dari situ berarti kita dijauhkan. Kita mungkin banyak bermaksiat gitu. Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga gitu ya, maksiat hati gitu ya. Semuanya ada pertanggungjawabannya. Gitu. Jadi ilmu itu sifatnya nur gitu ya, cahaya. Maksiat itu sifatnya apa? Gelap, kegelapan. Jadi kalau banyak gelapnya itu menggerogoti cahaya itu. Jadi ilmu itu nggak masuk gitu. Makanya kenapa orang-orang tertentu yang nggak bisa dinasihati gitu, udah terlalu banyak maksiatnya gitu, nggak bisa masuk telinga kanan keluar kiri gitu loh. Dinasihati lo kayak orang bener aja gitu kan, gontar tobat juga gitu kan. Kalau kebanyakan maksiat, apalagi yang orang sudah Allah tutup gitu ya, Allah tutup mata hatinya gitu ya, itu udah kalau dibilang kafir jiddan gitu ya. Kafir double gitu ya. Sudah kafir tapi sudah non muslim gitu ya. Tapi dia juga kafir gitu ya. Kalau non muslim kalau dia masih bisa menerima nasihat, kadang masih bisa ada hidayah ke situ. Tapi kalau dia udah menentang, bagaimanapun caranya dia nggak bakal bisa. Sama seperti kayak perdebatan. Makanya kita berdebat tidak perlu debat kursi, karena ada orang tertentu yang memang tidak, dia cuma nyari debatnya doang, nggak mencari kebenaran gitu. Jadi kalau orang seperti ini nggak mungkin kita, walaupun kita yang benar, tetap aja dia tidak bisa menerima kebenaran itu karena sudah menutup diri dia. Sebenarnya bukan Allah, ini mereka yang menutup diri gitu. Nah ini dia termasuk meninggalkan kemaksiatannya. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu nggak mungkin bersatu dengan maksiat gitu ya. Sama kayak kita nyumbang gitu ya. Nyumbang tuh pakai uang duit korupsi, nggak bisa. Emang bisa imbang? Enggak. Justru makin double gitu, makin disesatkan. Ya kalau nyumbang baik. Kobil itu kan. Kobil itu pertanian apa ya? Pertanian ya. Kalau hobil itu peternakan gitu. Jadi dia kobil itu memang punya sifat yang kurang baik gitu ya, hasad, iri, dengki segala macam. Yang pelit gitu ya, kikir bin bakhil gitu. Jadi dia nyumbang pertanian tuh dikasih yang busuk-busuk gitu ya, yang jelek-jelek gitu ya, buahnya yang kecil-kecil gitu ya. Habil kasih peternakan yang gemuk-gemuk, kambing gemuk, ayam yang pokoknya bagus-bagus gitu. Akhirnya kurbannya Habil yang diterima, kurban Qabil tidak diterima.
Itu baru yang jelek ya Pak ya. Makanya kita kasih sumbangan yang bagus, yang terbaik gitu ya. Untuk agama Allah gitu ya, untuk Allah. Bukan untuk DKM Pak ya, bukan untuk pengurus masjid, bukan. Untuk Allah gitu. Kita mengembangkan masjid ini untuk kebaikan jamaah gitu ya. Untuk mencari ridho Allah, mencari wajah Allah. Pemalu dan sombong. Yang malu-malu, tanya-tanya aja gitu ya. Jangan dipendam gitu ya. Dan juga tentu sombong. Sombong itu maksudnya dia menuntut kebenaran gitu ya. Merasa pintar sendiri gitu ya mungkin ya. Karena kita ilmu ini sangat luas gitu ya. Termasuk dunia ini banyak hal-hal yang sekarang banyak terungkap gitu ya. Terungkap sebenarnya kita dibodohi gitu ya. Termasuk kayak sejarah gitu ya. Sejarah itu kan dibikin oleh yang pemenang sejarah. Jadi ini kita begitu Belanda Anyer Panarukan itu siapa yang bikin Pak? Ada yang ingat nggak pelajaran sejarah kita? Jalan Anyer Panarukan yang dari ujung barat ujung timur Jawa itu. Yang bikin siapa tuh? Nah itu sejarah kita. Sejarah kita itu kan Denles, Gubernur Denles. Padahal jalan itu sudah ada sebelum Gubernur Denles menjabat. Jadi jalan itu sudah dibikin oleh kerajaan-kerajaan kita. Kerajaan-kerajaan kita yang sudah bikin. Orang Indonesia sudah bikin jalan itu. Kita banyak dibodohi gitu. Sejarah-sejarah kerajaan kita, nama-nama gunung di Indonesia itu sebenarnya nama-nama raja, putra raja, cuma diganti. Nama Merbabu lah, Merapi lah, itu semuanya diganti sama penjajah Belanda ya. Supaya apa? Supaya kita ini nggak pernah bangkit gitu ya. Sebenarnya kita ini bangsa yang merdeka, jauh peradaban kita jauh lebih maju daripada penjajah gitu ya. Kita dibodohi sekian ratus tahun soal penjajah Belanda. Seperti itu. Banyak hal sejarah yang sekarang banyak terungkap. Dan mereka emang nggak cuma menjajah kita, tuh semua peninggalan kerajaan diboyong. Bapak bisa cek sana keris-keris peninggalan segala macam itu banyak di Museum Legend Belanda. Kita nggak punya gitu. Mereka yang borong sejarah kita, buku-buku sejarah dibakar habis segala macam, diputar balikan di Belanda disebarkan ke kita. Diajarkan dari SD sampai kuliah, bahkan ahli sejarah kita juga dibentuk seperti itu. Banyak hal-hal yang termasuk kayak Hindu Buddha itu. Hindu Buddha itu dari mana, Pak? India. Itu yang pelajaran sejarah kita. Padahal Hindu Buddha itu dari kita. Maksudnya kita adalah agama Dharma namanya. Dharma itu satu Tuhan ya. Agama peninggalan Nabi Ibrahim. Peninggalan Nabi Nuh alaihissalam. Justru orang Cina, orang India itu belajar sama kita. Belajar Dharma di Indonesia, mereka mengembangkan agama Hindu Buddha di negeri mereka. Jadi sejarah banyak putar balik gitu ya. Kita tuh punya budaya tinggi, budaya luhur. Kenapa Islam begitu cepat di Indonesia? Karena memang kita udah ada budaya monoteisme. Kita bukan budaya animisme dan animisme. Kita budayanya monoteisme. Dari semenjak zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh juga mendaratnya di Nusantara, Sunda lain dulu. Peradaban kita sudah tinggi dan kita yang menelurkan peradaban seluruh dunia. Kita bukan cuma sekarang kita belajar dari Barat, padahal mereka dulu belajar sama kita. Seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW waktu mudanya saja sudah berlayar ke Indonesia, Pak. Dagang itu. Ya. Ya, dulu. Sekarang sebalik. Malaysia sama kita kan duluan kita merdeka. Dulu orang Malaysia belajar ke ITB, Teknologi Bandung, belajar ke UGM. Sekarang kita belajar ke ITM, belajar ke University Malaysia ya. Seperti itu. Banyak terbalik. Mereka tuh belanjanya Belanda ke sini kagum. Sebenarnya kita sudah punya budaya, sudah punya
tertata rapi segala macam. Gimana mereka putar balikan, bagaimana supaya bisa menjajah, mereka putar balikan. Mereka bayar pengusaha lokal gitu ya, supaya jadi antek-antek mereka. Ya, barangkali itu mudah-mudahan ada manfaatnya, yang mudah-mudahan hanya dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.